Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Ya, teman berdua nih ya, Mas Hendra sama Mas Happy. Ya, biasanya kemarin ada cewek satu ya, Tiara apa ya, Tiara ya. Iya, Ya ini pertemuan web kita yang terakhir ini ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Jadi untuk materi kita pada hari ini kita berbicara membahas nggak terlalu panjang lebar ya karena waktu juga, dan ini memang mata kuliah dasar struktur data. Jadi semuanya sebenarnya masih di sekitar pengenalan ya. Sebenarnya kalau bahasa rincinya itu sangat dalam ya dan luas penggunaannya. Baik, tapi untuk tugas satu, dua, tiga, tiga, ada tiga tugasnya kan ya? iya, Pertemuan Pak. 4, 8, sama 12 ya. Itu udah ngerjain semuanya. Saya lihat masih banyak, terutama pertemuan terakhir, apa tugas terakhir itu baru berapa orang itu ngerjain tuh. Semuanya waktunya terakhir 5 Desember. Apa ada yang 1 Desember? 1 Desember sih, Pak, terakhir. 1 Desember terakhir ya. Iya. Mm. Hmm. Untuk yang tugas 3. Tapi yang tugas 1 sampai tanggal 5 Desember kalau nggak salah ya. Ditambahin waktunya nah, kemarin sama Wah, UT. Mm-mm. oh, Ya kan masih ada itu. Kalau kayaknya kelas 377 ada masih 5 ya. Coba kita cek sama-sama ini ya. Kan dia ada di aktivitas belajar 4 ya. masih satu Itu Desember kok, Pak. 1 Desember juga. Oh iya, Iya. 1 Desember kok. Saya kebaca 5 ya. Ini tugas 1 Desember. Wah, baru 11. Berarti masih ada 9 orang lagi. Belum ngumpulin. Di pertemuan 8, tugas 2. Oh, udah nambah 1. Belum saya nilai. Hitungannya baru 7. Masih ada 13 lagi. Yang 3, tugas 3, baru 2 orang. 2 orang ini siapa? Oh, Julius sama Ferdian. Ferdian yang tadi, bukan? Oh, ini Mas Happy. Ya, nanti berarti yang pertemuan 3, Mas Hendra juga belum ya? Tugas 3 ya? Belum, Pak. Belum. Kalau ini tadi batas waktunya berapa tadi ya? Sama, satu satu Desember. Desember juga, Pak. Ah, Sama. Oh, iya, 1 Desember ya. Ya, karena kalau yang berpraktek nilainya dari sini diambil ya. Kalau yang nggak berpraktek dari diskusi ya, ada nilainya ya. diskusi 30%, kehadiran 20, Hmm. tugasnya 50%. Oh, oke. Kalau gitu kita mulai aja dari graf ya. Kalau di sini kita berarti masuk pertemuan 14 dan 15 ya. 14 dan 15 ini sebenarnya searching, tapi karena kemarin kita terakhir pembahasan kita belum masuk ke graf ya, maka sekarang kita mulai materi kita dengan pengenalan terhadap struktur data graf ya. Eh,
Kalau di modul, ini modul yang saya sisipkan ya di sini, di materi tambahan, materi inisiasi, saya tambahkan praktikumnya untuk grafnya. Sekarang kita lihat graf ini didefinisikan sebagai pasangan himpunan, ya, disimbolkan dengan V dan E, ya, di mana V itu adalah vertex atau simpul dan E itu adalah edge atau sisinya, ya, yang menghubungkan pasangan vertex, ya. Dan untuk cara membaca graf itu bisa menggunakan agensi metrik dan bisa juga menggunakan agensi list, ya. Nah, ini kita akan lihat bagaimana bentuknya. Kita buka dengan memanfaatkan Visual Go, ya. Di layar kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini di dalam Visual Go ini kita bisa lihat berbagai macam penggunaan graf, ya. Nah, kalau ini kan penjelajahan, ya. Sekarang kita lihat dulu struktur grafnya, ya. Nah, jadi kalau di sini biasanya kalau kita menggunakan Visual Go, selain kita bisa melihat secara visual bagaimana gambaran sebuah struktur data, di sini juga dikasih penjelasan, ya. Kalau di sini disilakannya mode kuliah, ya, penjelasan terhadap apa itu graf, ya. Sini graf ini banyak sekali modelnya, ya, dan aplikasi-aplikasi tambahan yang bisa kita, kalau mau belajar lebih dalam, maksudnya graf itu bisa belajar secara ringkas di Visual Go ini, dan sekaligus kita bisa melihat secara visualnya, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah graf itu terdiri dari simpul-simpul, ya, atau vertex, dan sisi-sisi atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut, ya. Jadi graf ini ada yang dia tidak terarah, ya, yang berarti tidak ada perbedaan antara kedua arah dari sisi dua arah yang menghubungkan dua buah simpul, ya. Sebagai sampelnya, misalkan antara dua kota, ya, tiga kota lah kita bilang, ya, jalan yang menghubungkan antara kota A, kota B, dan kota C, misal seperti itu, ya. Sebentar, biar bisa gambar-gambar, ya. Saya masuk ke Canva dulu deh. Sambil nunggu. Jadi dua kota ini dihubungkan oleh jalan. Jadi dua kota A dan kota B itu adalah vertex, simpul, ya. Sedangkan jalan yang menghubungkan antara kota ini adalah edge, ya, sisinya. Itu kalau mau melihat analogi dari sebuah graf, ya. Misalkan jalur ada 3 kota atau 4 kota yang saling terhubung, ya. Udah kayak sebentar, ya. Saya mau buka apa, papan tulis, ya.
Mana dia papan tulis? Sebentar. Saya mau gambar bulat-bulatnya dulu ya. Nah, ya, misalkan saya ini pakai ya, bentuknya. Sekarang saya ambil lingkaran, ya, misalkan ini kita bikin tadi kota A, ya. Kemudian sini ada kota B. Kemudian di sini ada kota C. Ya. Nah, tambahin lagi lah. Sini ada kota D. Ya. Nah, ini dari setiap satu kota ke kota yang lain ini ada penghubungnya, ya. Dari A, C, kemudian dari ya, C ke D, terus oh iya, ini nggak ada jadi ya. Nah, ini ada arah ya. Kota A ke kota B, ke kota C, ke kota D. Jadi masing-masing kota ini ya, ini adalah kota simpul tadi ya, atau vertex. Sedangkan garis-garis ini adalah jalan ya, jalan menuju masing-masing antar kota gitu ya. Nah, ini namanya bentuk penggunaan dari graph. Nah, misalkan salah satu fungsinya dari graph itu, misalkan ada orang yang mau berjalan, melakukan perjalanan dari kota A ke kota D, ya. Misalkan dari A ke C itu 5 kilo, ya. Kemudian dari A ke B itu 7 kilo. Kemudian dari B ke C itu 3 kilo. Sedangkan dari C ke D, ya,
Ini misalkan 4 kilo. Nah, ini secara simpel biasanya digunakan untuk mencari jalan paling cepat menuju dari satu kota ke kota yang lain. Nah, misalkan kalau tujuannya adalah dari A ke D, ya, maka kira-kira jalan mana yang paling tercepat? Apakah dia dari A ke B ke kota B dulu, baru ke kota C, baru nyampe ke D? Atau dia dari A ke C baru ke D? Nah, kalau secara kasat mata gampang begini kan kita bisa melihat mana yang lebih ringkas jalannya. A ke C lalu ke D. Ya, dari A ke C lalu ke D. Ini jalan yang paling ringkas untuk menuju ke D, gitu ya. Ya, ini namanya dari salah satu cara mudah untuk melihat apa sih fungsinya graph gitu ya. Biasanya untuk pencarian ya, untuk mencari jalan terpendek. Ya, ini sering dipakai graph ya. Terus kalau dia mau menuju ke B, misalkan sini 1 kilo lah gitu ya. Misalkan ini segini lah pendek dia ya. Nah, kalau mau ke kota B, apakah dia dibandingkan dia A langsung ke B atau mesti ke kota C dulu? Mesti ke C dulu, Pak. Ya, untuk mencari jalan tersingkatnya itu adalah dia melalui kota C, ya. Kalau dia dari A ke B bisa jadi sebenarnya ringkas gitu ya. Tapi karena dia melewati pegunungan, dimuter sana muter-muter 7 kilo juga perjalanan kan gitu. Ya, walaupun jaraknya dekat misalnya. Secara jarak ya. Tapi kalau secara perjalanan dia memakan waktu 7 jam ya. Nah, biasanya kalau orang mencari jalan terpendek ini tujuannya untuk apa? Untuk penghematan, ya kan? Ngitung bensin kan? Ngitung bensin. Ada jalannya lambat, ya. Tapi ini yang di luar tujuan dari Grab ya. Kalau tujuannya untuk efisiensi, penghematan dana misalkan, ya dia juga harus ngitung apa? Ngitung tol ya kan? Ngitung tol, kalau dia lewat tol, ngitung bensin ya. Kalau dia hanya bensin aja walaupun agak jauh jaraknya, tapi lebih hemat biaya misalkan, walaupun jadi molor waktu misalkan gitu ya. Nah, ini kalau cuma sekedar segini 4 ya, tapi kalau banyak, nah, itu berarti perlu diperhitungkan. Nah, nanti ketika kita bikin algoritmanya, codingan kan nggak bisa ngelihat kasat mata begini, ya kan? Nah, kalau codingan itu biasanya gimana dia caranya? Dia hitung semua dulu kan, dia jalanin semua jalur kan, baru dia tahu jalan yang terpendek. Nah, kalau kira-kira dari A menuju D, berapa kali terjadi perulangan perjalanan? Berapa kali loopingnya maksudnya? Sampai dia bisa menuju D. Misalkan dia mau hitung jarak terdekat. Berarti kan dia jalanin dulu kan, A, C, D. Terus dihitung totalnya kan, dapat berapa? Kalau
A ke C ke D dapat berapa? 9, Pak. 9. Ya. Kemudian kalau dia dari A ke B dulu, baru dia ke C, baru ke D. Dapat berapa? 11. Dapat 11. Ya kan? Nah, setelah dapat jumlahnya, perjalanannya kan cuma itu kan? Baru nanti dibandingkan 12. oleh algoritmanya. Mana yang lebih kecil. Nah, kayak gitu nanti ya. Nah, untuk menyusuri setiap alur itu, kemarin kan kita waktu belajar tree, ya, traversal istilahnya, untuk menjalani setiap vertexnya itu, ada berapa cara? Kalau dia di tree, binary tree kemarin. Ada in order, ya kan? Ada apa lagi? Ada 3 macam cara dia menjalaninya. Tapi kalau ini graph, dia semua kemungkinan yang bisa dijalanin, ya, yang bisa dijalanin. Kalau memang yang menjadi pertanyaannya dari A sampai menuju D, ya. Kalau B menuju D, berapa kali perjalanannya dia? Nyobanya? B menuju D. Kalau ini kan tadi ya, jalan dari A ke B untuk waktu tersingkat, ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, kalau dia dari B ke D, ini dari A ke D tadi, salah. Ini dari B ke D. Berapa kali dia melakukan percobaan? 2 kali juga, Pak. 2 kali juga. Berarti pertama dari B B ke A ke C ke D, habis itu B ke C A D. dulu, baru ke C, baru ke D. D. Dapat berapa ini? BACD 16. 16. Terus melalui B, B C D. B, C, D. Berapa? 5. Berapa? 5. Ya. Ya, jadi kalau komputer gitu, ya jalanin dulu ya, jalanin semua dulu sampai mana yang nanti baru dihitung mana yang lebih ringkas ya. Nah, ini gambaran dasar dari sebuah graf. Sekarang kita akan coba melihat bahwa graf itu tadi materi kita ini. Nah, graf itu cara untuk melihat datanya bisa dilihat melalui 2 cara, ya. Ini yang umumnya. Pertama, agensi metrik, ya, matrik ke kedekatan. Yang kedua adalah agensi list, daftar ke kedekatan, ya.
Jadi kalau kita lihat di sini, ya misalkan eh, kalau kita baca dulu ya. Nah ini matrik agensi, ya, metrik agensi. Sedangkan ini adalah daftar agensi atau tadi agensi list yang di sini ya, yang di tengah. Sekarang kita lihat bagaimana cara membaca sebuah data di dalam graf dengan cara metrik agensi. Nah, lihat. Ini kan ada angka 0 ya. Di satu simpul ya, ada angka 0. Maka kita jadikan menjadi matrik 2 dimensi. Ya. Kita bikin array 2 dimensi atau dalam bentuk matrik. Nah, sekarang sedangkan di ini ya, untuk melihatnya, jadi setiap node ya atau setiap simpul kita jadikan dia baris dan kolom ya. Ini barisnya misalkan di sini ada berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini kita bikin matriknya bawah ya. Ya, kan. Nah, tapi kelihatan di sini sampai 6 ya, nggak kelihatan ke bawah ini. Yang jelas tapi misalkan 0, tapi nanti 0, 0 ya. Nah, sekarang kita lihat 0 ke 0 kan nggak ada nilai. Maka di sini 0 ya. Karena nggak ada nilai dari 0 ke 0. Sekarang 0 ke 1. 0 ke 1 ada ya. Berarti di sini ada, berarti angka 1 di sini antara 0 ke 1 ini adalah menunjukkan adanya apa tadi istilahnya? Edge ya. Adanya edge. 0 ke 2. 0 ke 2 ada ya, ada garisnya. Ya, ada edge-nya. Maka dikasih angka 1. Menunjukkan ada dan tidak ada edge-nya aja ini ya. Berarti 0 ke 3 nggak ada, 0 ke 4 nggak ada, 0 ke 5 nggak ada, 0 ke 6 nggak ada. Makanya ini 0 semua ya. Nah, sekarang kita pindah ke 1 ya. Simpul 1. Simpul 1 yang di apa? Yang di kolom 1, kemudian yang di baris 1, 1 ke 0. 1 ke 0. 1 ke 0 ada ya. 1 ke 0 ada. K1 ke 0 ada. Kemudian 1 ke 1 nggak ada ya di dirinya sendiri. Tapi apakah bisa Pak? 1 ke 1 bisa. Nanti biasanya ada kayak gini nih. Kalau yang biasa satu ada jalan yang menuju ke dirinya sendiri. Ya. Kalau jalan raya itu biasanya apa? Lingkar luar gitu ya. Tahu ya lingkar luar ya? Nah, ini biasanya ada kayak gini. Ini ke dirinya sendiri. Ini nggak mau dari ke dirinya sendiri. Kita patahin dulu. Nah, gitu ya. Nah, kalau gini dia dihitung 1 nanti. Berarti dari B ke B 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita bikin matriknya, sebentar. Kenapa kok lelet? Misalkan ini saya bikin matrik. Kita ada 4 ya. 4 baris. Kemudian
Eh. Oh, sini. Ah, tuh. Ada berapa nih? Satu, satu dua, apa, oke. Berarti kalau di sini misalkan 0, kita ABC ya, A, B, C, D di sini ya. Berarti A, ini A, gedein, B, eh, C, D. D di sini juga sama ya. A, B, C, D. Nah, berarti kalau lihat dari komposisinya ini, A ke A ada nggak? Nolnya 0 apa 1? 0. Ya, kalau di sini berarti dia ini 0. Nah, nggak ada hubungan A ke A. A ke B ada nggak? Ada Pak, 1. Ada 1. A ke C, 1. 1. A ke D, 0. 0. Sekarang B. B ke A, 1. 1. B ke B, 1. 1. Karena ini ada ke dirinya sendiri kan. Iya. B ke C, 1. 1. B ke D, 0. 0. Terus C ke A, 1. 1. C ke B, 1. 1. C ke C, 0. 0. C ke D, 1. 1. D ke A, 0. 0. D ke B, 0. 0. D ke C, 1. D ke D, 0. 0. Nah, gitu yang namanya matriks ya, matriks agensi. Nah, sekarang kita contohkan. Misalkan kita mau buat matriknya di sini. Input graph. Kita mau pakai ini ya, agensi metrik ya, agensi metrik. Tadi kan kita bikin ABC, ABC berarti 4, 4 ya. 4. Berarti kalau 4 kita buang, ini kita buang, ini kita buang, kita buang, kita buang. Nah, yang kita praktekkan yang tadi. Yang tadi berapa urutannya? 0, 1, 1, 0 ya. 0, 1, 1, 0 udah. Terus 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Terus 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Terus
0010. 0010. Nah, coba kita submit. Paling kalau ini A, B, C, udah benar ya. Tapi dia pakai angka, dia nggak. Tadi kan kita pakainya huruf ya, A, B, C. Ini dia pakai angka. Tapi secara urutan udah benar ya, gambarnya ya. Iya Pak, sudah. Sudah ya. Dan udah jadi gambarnya ya. Dan urutan metriknya juga ada sama. Cuman ini kenapa ke bawah ya? Mana nih nggak ada toolnya buat ngecilin. Nah, sedangkan daftar agensinya, kalau tadi kan metrik ya. Kalau daftar agensinya 012, 012, ada tiga sebenarnya di bawah ya. Nah, ini kita di sini satu ke satu, untuk yang satu satu nol. Tapi kalau apa namanya dua kedua dia ada dua sekaligus gitu. Artinya gini, ini angka dua ya, dia ke satu, kemudian oh bukan, yang ke angka dua di sini tuh lebih dari satu ya, dari nol masuk, dari satu masuk ya. Di sini aduh enggak, ini nggak kelihatan ke bawahnya ya. Tutup. Nah, ini untuk ini gambarnya ya. Nah, misalkan mana nih? Kita mau gambar seperti ini nih. Oh, salah. A, scroll. Oh, jadi kayaknya sebentar. Jadi ada permasalahan ya. Tadi waktu kita bikin harusnya kan ada yang ke dirinya sendiri ya. Yang B ya. A, B, A, B. Oh, coba kita ada yang salah nggak tadi? Iya, harusnya B ada yang ke dirinya sendiri Pak. 1110. Jadi kita bikin, oh ini nggak jadi satu. Iya kan? Satu, submit. Nggak kebaca. Ya, nggak dibaca sama dia ya. Agensi, agensi, kalau bipartit, oh enggak dia, error. This is not a bipartit graph. Index option dari nol. Nol. Submit. Belum kita ubah ya. Error. Oh, cycle kali ya. Error. Cycle. Waduh, nggak mau dia. Nggak mau.
Grafnya tidak mau yang muter ke dirinya sendiri. Itu yang ditolak ya. Directed through, wake through. Why? Iya, yang nggak mau ke. Oke, berarti kita gini ya soalnya berarti ya. Jadi dia nggak mau ke dirinya sendiri. Kita hapus. Nah, misalkan saya tambahin, ya misalkan ya, kemudian dari D bisa ke dari bisa ke A. Nah, kira-kira tambahannya gimana? Di sini berarti ada ya. Oh, sebentar ya. Baterai saya sudah lowbat. Tapi di sini juga ada berarti ini karena tadi masih gagal untuk diri sendiri, ini kita hapus. Berarti ini dia ganti 0 ya. Nah, sekarang kalau ke A, Ke A, ke A1. ke A 1. Tuh. Ke B 0, 0. Ke C 0, 0. Ke D, 1, ke ke 0. 0 ya Pak. Nah, ya kan? Dia nggak ada ke dirinya sendiri. Berarti apa tambahan A ke E? 1, Atau B ke E? 0, 0. C ke E? 0, 0. D ke E? 1. 1. Nah, sekarang ini kita tambahin ya. Sama nggak gambarnya? Ini tadi ada yang nggak, ini kita bisa balik ke asal bisa ya. Sekarang kita tambahin di sini. Tadi jadi 5 ya. Berarti tadi A ke E 1 ya. A ke E 1. Berarti tadi B ke E 0 ya. C ke E ada tadi nggak? Nggak ada. 0, 0. Terus D ke E ada 1 ya. Ya kan? iya Terus ada Pak. masih ada tambahan 1 lagi di bawahnya. Berarti ini A tadi ya. E ke A ada tadi 1 ya. Ada 1.
Terus E ke B nggak ada ya? 0. Terus E ke C nggak ada. Nggak ada. E ke D ada. Ada satu. Nah, terus ke dirinya sendiri kosong. Coba kita tes. Submit. Oh, error. Oh, 5 kan, Pak? iya ininya 5. Submit. Masih error. Invalid. Cek line 2. Satu nol satu nol nol. Sama kan 10100 barisnya. Agensi report udah. Tuh, error. Apa jumlahnya tadi? Kita pulang clear dulu ya. Dan kita input pulang ya. 5. Ini tadi E ke A. Ada ya? Satu ya. Iya. Kita baca ke bawah aja langsung. 10010. 10001. Yang dari sini 10010. 10010. Submit. Oh, bisa. Kalau tadi dari 0 sebagai A, B, C, D, E. E kembali ke A. Ya, karena gambar kita berantakan, kalau sini dirapikan ya. Kalau mau kita ikutin gambarnya ini berarti A, B, oh B-nya dipindah ke situ ya. B-nya pindah. Oh, ya kan? Sama kan? Posisi gambarnya sama ya. Oke, tapi dia tadi nggak mau yang looping ke diri sendiri ya. Dan di komposisinya sama. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Tadi sudah kita tahu bahwa secara metrik arraynya jadi 2 dimensi V kali V, di mana sel nanti kalau mau jadi di codingan I dan J itu bernilai 1 ya. Oh, beratnya ada H ya. Nah, di dalam praktikumnya pertama kita referensikan dulu grafnya dalam bentuk matrik. Dalam hal ini berarti array ya, array 2 dimensi.
Karena kita akan menggunakan agency list. Oh, kalau ini agency list ya, pakai array list. Kan array 2 dimensi ya. Setelah itu kita bikin konstruktor untuk menginisialisasi jumlah vertex-nya. Vertex apa tadi? Vertex simpul ya. Atau tadi kalau dianalogikan dia apa? Kota tadi ya. Kotanya. Kemudian kita akan membuat metode untuk menambahkan edge atau jalan tadi ya, jalanannya. Untuk menunjukkan dari arah mana mau kemana. Dari source-nya, kemudian destination-nya mau kemana. Nah, untuk itu di dalam Java kita membutuhkan library, array list, dan linked list ya. Nah, kemarin kita udah belajar linked list kan. Nah, sebenarnya representasi dari gambar tadi ya, itu sebenarnya dia linked list apa array? Kalau dari sisi gambarnya, gambar. Bukan tadi cara inputnya, tapi gambarnya. Sebenarnya gambar itu apa itu? Kalau dari ini, model gambar graph tadi. Dia sebenarnya, kalau lihat dari arahnya tadi itu, dia apa? Linked list sebenarnya kan? Linked list. Array. Link. Ya kan? Linked list. Karena dia pasti di situ, karena dia ada penunjuk, berarti dia di situ ada node, dan ada next untuk dia diarahkan mau kemana kan gitu ya. Nah, sehingga sekarang ini kalau dia tadi kita menggunakan agency list, berarti representasi pada saat mengisi datanya kita pendekatannya adalah penggunaan linked list ya. Kalau tadi yang agency matrix kita menggunakan array dua dimensi itu ya. Nah, sekarang yang mau kita praktekkan ini adalah menggunakan list. Matrix juga ada nanti ya, penggunaan matrix. Nah, ini kan agency list-nya. Oh, matrixnya nggak ada ya. Oh ya, biasanya jadiin tugas untuk matrixnya. Oke, nah sekarang ini praktikumnya sebenarnya untuk grafnya saja. Sedangkan di sini ditambahkan adalah traversal grafnya ya. Cara menelusuri graf bisa dengan BFS atau bisa dengan DFS. Kalau dengan BFS itu breadth first search ya, kalau dia pencarian. Nanti kita masalah pencarian kita ada di materi berikutnya ya. Nah, tapi kalau di sini kita hanya bagaimana membentuk sebuah graf ya. Nah, pertama lihat hampir sama kemarin seperti kita bikin linked list, berarti kita bikin node ya. Nah, jadi graf, tapi sini kita langsung menggunakan array list. Di dalam kelas graph ini, kita buat vertex. Vertex tadi atau simbol ya. Tadi kalau kita analogikan adalah sebuah kotak. Kemudian kita bikin konstruktor di kelas graph-nya. Kemudian di dalam konstruktornya kita bikin sebuah parameter V untuk menampung simbol ya. Simpul bukan simbol gitu, tapi untuk menampung simpul ya atau node. Kemudian berdasarkan simpul tadi kita akan membuat sebuah agensi ya, buat agensi berdasarkan array list. Kemudian di looping untuk menambahkan agensinya ya. Nah, ini sederhananya untuk menambahkan data kalau menggunakan
agency list ya. Secara otomatis ini adalah menjadi variabel array ya. Variabel array nanti yang akan berisi data tapi dalam bentuk vertex. Kemudian kita akan menambahkan sebuah fungsi untuk menambahkan apa namanya? Kalau di sini kan wake, tapi sebenarnya dia tadi apa? Yang garis tadi, yang jalan tadi ya. Nah, sini ada dicontohkan untuk penambahan wake dan vertex-nya. Jadi yang ini tambahkan wake ke daftar V, berarti tambahkan garis ya, tambahkan garis ke dalam V. Kemudian dari V ke daftar W ditambahkan juga ya. Jika dia undirected, kalau bisa mau ditambahkan. Undirected itu apa namanya? Kan kalau yang kita gambarkan ini namanya undirected ya. Kalau yang directed itu ada panahnya. Misalkan gini, kemudian kita tambahkan panah ya. Nah, kalau ada panah berarti dia searah gitu ya. Nah, dia ada panahnya. Nah, kalau begini, kan ini kita ambil panah juga ya. Nah, pertanyaannya, kalau sudah ada panah, berarti dia yang directed ya, bukan undirected. Kira-kira dari perjalanan dari B menuju D bisa nggak? Bisa nggak dari B ke D perjalanan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena dia cuma satu arah aja ke B kan. Iya. Dari B ke arah lain nggak bisa ya. Jadi itu kayak orang ke B itu masuk penjara, habis itu nggak bisa kemana-mana lagi kan gitu. Ya, sama juga dengan yang E. di E, kayak gitu ya. Kalau ada arahnya. Nah, nanti kalau sudah directed kayak gini, kalau misalnya nanti dia ada, bisa juga dia arah bulak-balik, bisa jadi. Ya, kalau dia menggunakan directed. Ya. Tapi yang kita gambarkan tadi adalah yang undirected. Ya, nggak ada panahnya. Bentar ya, saya ambil minum dulu. Kalau mau ngopi dulu, ambil kopi sebentar. Ngantuk. Ya. Ini cowok-cowok ngopi nggak? Nggak tukang ngopi.
Enggak, Pak. Kayak, oke, kita lanjut ya. Oh, ini masih berdua aja nih. Kirain udah ada nambah. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah itu nanti kalau kita sudah jadi kelas untuk membuat eh, grafnya, nanti ini kita bisa sisipkan untuk perintah membuat metode traversalnya. Bagaimana cara menelusurinya ya. Nah, di sini contohnya cara traversal itu ada dua, ada BFS, ada DFS. Ya. Nah, biasanya kalau yang BFS itu menggunakan antrian ya untuk mengunjungi tetangga terdekatnya terlebih dahulu. Ya, misalkan kan tadi kita udah contohkan nih, ya. Eh, Tadi kan sederhana sebelum ada E ya. Kan tadi kita sudah eh, kunjungan dari A ke D tadi, berarti dia bikin dulu antrian, ya. Dia kemana dulu, baru nanti setelah itu dari mana ke mana, setelah itu dari mana ke mana. Ya, berarti itu kan antrian kan? Nah, berarti di sini untuk tadi yang untuk BFS, metode traversalnya adalah menggunakan antrian atau PW, ya. Sehingga untuk itu kita bisa memanfaatkan library yang ada di Java. Itu ada dari library Java util Quiwi, ya. Kalau kemarin kita bikin sendiri, kalau di sini kita memanfaatkan library yang dimiliki oleh Java. Dalam artinya tadi penggunaan apa? Eh, kelas antrian, ya, kelas antrian. Nah, di sini dimasukin dulu ke dalam array antrian, ya. Mulai dari mana, ya? Mulai dari mana nanti terus kemana gitu ya. Kemudian di sini dibikin looping, ya, supaya dia semua antriannya itu terpenuhi gitu ya. Berarti kalau dari gambar ini, misalkan tadi kalau kita traversalnya dari A, kalau mau dia mengunjungi semua eh, semua kota, dia akan mengunjungi semua kota. Berarti ada berapa antrian terjadi? Ada berapa antrian? Dia akan mengunjungi semua kota. Dari A ke B satu, ya kan? Kemudian dari A ke C dua. Kemudian ini antriannya aja ya, belum melihat jalur. Kemudian dari A ke D, baru dari A ke E. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 eh, data antrian. Ya. Nanti baru ketika dia pertama A ke B selesai. Langsung ya kan. A ke C selesai langsung. Tapi kalau untuk A ke D, dia harus ke C dulu, baru ke D. Kalau A ke E selesai gitu kan. Ada 4 cara ya. Ada yang jadi caranya cara panjang ya. Itu untuk dimasukkan ke dalam antriannya. Dari kalau tadi kita mau menggunakan BFS ya. Nah, tadi setelah dikumpulin semuanya ke sini antriannya berdasarkan
vertexnya atau simpulnya, ya. Nah, baru dia dibikin looping. Apa dulu yang dikerjain gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang di FS itu menggunakan stack. Kalau stack berarti gimana dia di sini? Dikumpulin semua sama, dikumpulin, tapi ditumpuk. Baru nanti dia misalkan awalnya AB, AC, AD, AE ditumpuk. Maka yang dia kerjakan duluan yang mana? Yang stack. Hmm? Kalau tadi dia bikin antrian kayak begini. Ah, ya. Hmm. Oh, biar kelihatan ya. Stop di sini lah. Pertama tadi antrian ya. Antrian. Tapi tadi yang antrian pakainya apa sih? BFS atau DFS? BFS. Ya. Berarti dia bikin antriannya pertama dari A ke B. Nah, satu tumpukan, satu antrian. Kemudian A ke Ke C. A ke C. Terus A ke D. A ke E. E. Masih ada lagi nggak yang harus dia kerjakan? Apa lagi yang harus dia kerjakan? Selain A. Nah, tadi kalau memang perintahnya ya dimulai dari A ya. Kalau nanti dimulai dari B, beda lagi gitu. Sekarang tadi kan dia mulai dari A. Nah, kalau antrian setelah ditumpuk begitu, kemudian di looping, ya di looping di sini, ketika akan dia mengerjakan hasil dari antriannya, di sini bikin looping. Maka yang dia baca pertama di sini yang mana? AB atau AE? Ini antrian loh. Kalau dia mau kita nomorin, berarti tadi AB antrian secara indeks ya. 0, 1, 2, 3. Kalau antrian, setelah dikumpulin jadi sebuah antrian, maka ketika dia di looping yang dijalankan yang mana? Yang A ke E ya, Pak. A ke E. Ini kan tadi yang terakhir. Kan ini antrian. Wiwi. Yang Yang A ke B. Kan kalau antrian sifatnya apa? first in, first out ya. Ya, pertama masuk, itu yang pertama, Keluar. kedua. Ya. Nah, tapi kalau dia tadi di FS, dia menggunakan stack. Ini di FS. Nah, ketika dia A ke B yang ke 0, A ke C yang ke 1, maka yang pertama dikerjakan yang Yang A ke E. Indeks 3. ya yang dikerjakan ya.
Jadi kalau di sini ini yang mulai pertama, kalau yang stack ini yang dimulai pertama. Gitu ya. Karena kalau stack itu yang terakhir, itu yang pertama dikerjakan. Gitu. Nah, ini implementasinya jika akan, nah cuman bedanya kalau menggunakan stack itu makainya rekursif. Ya. Kalau rekursif misalnya juga dimulai dari belakang. Ya. Kalau di sini dia menggunakan looping tapi pakai kondisi. Nah, ini contoh pengujiannya. Tadi kita buat objek G sebagai graph, tadi di kelas graph-nya. Kita isi nilai H-nya 0, 1. Nah, kalau ini kira-kira gambarnya gimana nih kalau isiannya ini? Berarti ini ada berapa? Ya kan 1 sampai 4 ini ya. Kan tadi logikanya di sini yang H ya. H. Kalau ini kan 5, berarti dia ada 5. Ada 5 grafnya. Berarti 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Sekarang coba ini kita implementasikan ya di sini. Arti inputnya kita menggunakan agency list ya. Kita menggunakan agency list. Index ini dari 0. Tapi ini directed ya, undirected. Oh, edge list modelnya ya, bukan agency list. Kalau kita lihat dari sini tadi, dari codingan 0104. Berarti ini 01, 0104 ya. Sini dong. 12, 13, 14. 12, 13, 14. Terus 2334. 2334 ada sama ya. Submit. Error. Invalid inline 04. Kita clear dulu kali ya. Input graph. Kita pakai edge list. Satu, dua, tiga. 23, 34.
Berarti kan ini angka nolnya bisa ada yang ke satu dan yang keempat ya. Kalau kita gambarkan manual, kita copy dulu ya. Oke, kita taruh ini. Ini harusnya kita sendiri yang gambar. Jadi kan kita pengennya digambar sama si apa? Si Visual Go ya. Nah, nanti dia. Nih, teks. Ini ya. Berarti di sini ada 0. Ikutin ini aja. Kemudian ada 1. 0, 1. Berarti ada garis. Kita kasih garis. 0 ke tuh. Terus 0, 4. Berarti di sini ada 4. Tarik garis. Terus ada 1 ke 2. Berarti ada 2. Ada garis. Tuh, ke 2. Terus apa lagi nih? 1 ke 3. 3 ke 3. Terus 1 ke 4. Oh, 4 juga dia masuk. Terus 2 ke 3. 2 ke 3. Terus 3 ke 4. Nah, maksudnya gambarnya kayak gini. Tapi tadi dia ditolak ya. Ya, dari perintah ini, itu gambarnya akan seperti ini grafnya. Yang tadi model list ya. Cuman tadi di sini kenapa nggak mau nih? Nol satu, 04, 12. Kita ulang ya. 0, 1, 04. Oke. Terus 12, 13, 14. 12, 13. Tuh, ya kan? Iya. 12, 13, 14. 23, 34. 23, 34 udah benar.
Submit. Dianggap error. 0 ke 4 tadi bisa kan ya? 0 ke 4 bisa. Error 04. Ini. Sama ya? Nggak bisa 0 ke 4. Low. Directed to wait. Sama. Apa bisa dengan gambar ya? Dia tak mau agensinya 1202. Sama kan? Wah, beda persepsi kita ini sama si Visual Go. Sama, kemarin juga ada tree yang nggak bisa dia terima ya. Udah. Tapi dari sini bisa kelihatan ya, yang berdasarkan codingan tadi, itu gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ada contoh program lengkapnya. Nah, ini kalau agency list-nya, kalau dia pakai agency list, tambahkan data, vertex ke 0, dia bisa ke 1, bisa ke 4. Ya. Vertex 0, bisa ke 1, bisa ke 4. Ya, sama ya. Kemudian vertex 1, 0, 2, 3, 4. Vertex 1, 0, 2, 3, 4. Ya, bisa semua dia kan. Kemudian vertex 3, 1, 2, 4. Vertex 3, 1, kedua, dan keempat. Bisa. Kemudian vertex 4 ke 0, ke 1, dan ke 3. Vertex 4 ke 0, ke 1, dan ke 3. Sama ya. Yang hasil praktikum dengan gambar yang kita buatkan tadi. Ya. Nah, berarti kalau dia menggunakan BFS, maka pencariannya dimulai dari 0, 1, 4, 2, 3. 0, 1, 2, mana tadi? 0, 1, 4, 2, 3. 0, 1, 4, baru ke 2, ke 3. Enggak nyambung ya. 0, 1, 4, 2, 3. Yang BFS. Yang BFS tadi apa nih? Yang antrian apa yang tumpukan? Yang BFS. BFS antrian, yang BFS itu stack ya. Tapi yang jelas tadi yang antrian dimulai dari 0. Kalau yang stack dimulai dari yang terakhir.
ya. Tapi tetap dari 0 ya. Tapi 0, 1, 2, 3, 4. Ini tadi yang tumpukan nih, yang di FS. 0, 1, 2, 3. Ya. Duh, udah hampir setengah 10 ya. Ini baru masuk struktur data yang graph. Oke, paham dulu yang graph ya. Sekarang biar kita masuk ke searching. Ada pertanyaan untuk graph? Ya, Enggak, cukup ya. Ya memang ini cukup Pak. cuman pengenalan aja. Kalau pendalamannya sebenarnya kalau ini prodinya apa? Sistem Sistem. informasi ya. Oh, sistem informasi ya. Kalau di kampus saya sistem informasi masuknya nanti ke analisa algoritma. Kalau di sana ada atau analisa algoritma kompleksitas gitu misalkan. Ada mata kuliah itu enggak di UT? Di list mata kuliah enggak ada? Sebentar Pak. Bentar ya. Nah, biasanya sih itu untuk kelanjutan dari graph ini. Nanti biasanya studi kasus dia, studi kasus. Jadi saya contohkan tadi studi kasus untuk sales ya. Misalkan sales dia untuk memasarkan barangnya itu dia dari kota mana dulu, baru kota yang lainnya seberapa untuk menghitung biaya perjalanan. Jadi cari yang paling ringkas dulu gitu. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dengan searching ya. Searching. Nah, untuk searching ini ada dua, ada linear dan ada binary ya. Sebentar, di sini kayaknya ada lah. Untuk searching. Bentar ya. Nah, ini binary ya. Yang linearnya setelah kita buka aja dulu yang binary. Biasanya linearnya juga ada di sini. Oh, enggak ada. Oh, ini binary search string. PST. Kemarin ini udah nih ya. Saya mau cari yang binary yang umum. Yang searching yang umum. Oh, enggak ada. Kalau gitu, saya cari di sini dulu. Searching. Kita lihat di modul aja ya. Nah, ini untuk searching, ini pencarian data. Ya. Jadi kalau linear ini seperti halnya kita mencari secara umum. Dan ini waktunya lama sekali ya. Dan ini tidak dianjurkan ya. Karena dia mencari satu-satu ya. Dari setumpukan data yang sudah terurut. Ya. Jadi dia akan mencari. Nah, dia kalau kita lihat dari waktu pencariannya itu best case ya atau kemungkinan yang paling baiknya itu data yang dicari itu ada di urutan pertama. Makanya dia O1 ya. Dan
pencarian yang terjelek itu pada saat ketemunya di indeks terakhir yang ke N ya, tergantung berapa jumlah data ya. Ini keadaan paling terburuknya dalam mencari data ya. Berarti rata-rata dia adalah O sebanyak N ya. Kemungkinan untuk pencarian sebuah data. Misalkan kita punya data array misalkan ya. Bayangkan ya. Oh, nggak bisa muncul. Yalah, ya, gini aja lah, langsung aja lah ya. Misalkan kita punya data 5, 8, 7, 3, 2. Ya, ini sebuah data array misalkan ya. Ada angka 5, angka 8, angka 7, angka 3, sama angka 2. Kita mau mencari angka misalkan 3. Cari 3. Maka secara pencarian, tetap kita akan mencocokkan angka 3 dengan setiap elemen yang ada di array. Ya. 3, apakah 5 sama dengan 3? Tidak. Maka cari ke indeks berikutnya. Apakah 3 sama dengan 8? Tidak. Cari berikutnya. Apakah 3 sama dengan 7? Tidak. Cari ke berikutnya. Kemudian 3 apakah sama dengan 3? Iya. Dianggap baru ketemu. Ya. Berarti dalam hal ini big O-nya adalah berapa? O 0, 1, 2, 3. Pada posisi indeks ketiga. Dapat angka 3. Ini linear. Satu-satu gitu ya. Satu-satu pencariannya. Nah, makanya di sini ini sederhana ya. Sederhana. Contohnya misalkan kita punya data array. Sebentar. Kita punya array 15, 20, 5, 10, 25, 30, dan 0. Sini ya. Ini datanya. Kemudian kita mau nyari 2. Angka 10 dan angka 99. Untuk sementara ditampilkan dulu datanya. Ya. Tampilkan datanya 15, 20, 5, 10, 25, 30, dan 0. Kemudian kita mau cari yang pertama, angka 10. Ya. Maka dia menggunakan linear search. Jadi dia menggunakan function ya. Function linear search di searcher. Jadi yang ini adalah merupakan objek dari kelas linear search. Nah, yang ini ya. Tidak nyari ini,
dimasukkan arraynya dan dimasukkan key-nya ya. Berarti di sini dimasukkan arraynya, data array, kemudian dimasukkan key yang pertama, berarti dia nyari angka 10 ya. Nah, ini kita berarti karena dia memanggil sebuah metode, maka kita lihat metodenya. Tadi kan yang dicari 10 ya. 10 di antara 15, 25, 10, 25, 30, dan 0. Maka dia sederhananya cuman bikin looping. If array yang ke I sama dengan key, maka return nilai ke I. Nah, misalkan array yang ke I-nya kan 0, I-nya 0. Berarti array yang ke 0 nilainya kan 15. Berarti tanya 15 apakah sama dengan key? Key tadi ini diambil dari parameter nilainya 10. Apakah 15 sama dengan 10? Tidak, maka nggak jadi di return. Ya. Sampai tadi berulang loopingnya sampai ketemu di indeks ke berapa ini angka 10? 0, 1, 2, 3 di indeks ketiga. Ya, kalau ketemu maka I-nya dikembalikan indeksnya. Indeksnya berarti ketemu. Ya, maka di sini return-nya itu adalah return angka ya, berarti menunjukkan digit ya. Makanya di sini dibikin looping kondisi. Kalau nilai return-nya itu -1, maka tidak ketemu berarti kan. Tapi kalau return-nya lebih dari atau bukan -1, maka akan menampilkan langsung angka posisi indeksnya. Ya, seperti ini. Ya, 10 tadi dimasukkan, ditemukan pada indeks ketiga. Ya, sedangkan 99 tidak ditemukan. Ya kan, nggak ada 99 tadi di sini kan. Ini pada pencarian yang kedua. Nah, ini kalau linear sederhana ya, sederhana. Nah, sedangkan yang berikutnya sebentar. Jadi saya taruh di sini ya. Oh ya, binary search. Untuk pencarian biner ini lebih cepat prosesnya ya. Karena prinsipnya sama kayak binary tree kemarin, dia menggunakan prinsip kerja divide and conquer ya. Pisah ya, kemudian dieksekusi. Ya. Kemarin jadi tugas ini kan binary search ya. Nah, kita langsung lihat aja codingannya. Nah, langkah pertama di kelas binary search ini, sama tadi kita bikin binary search iteratif ya. Kenapa kita sebut iteratifnya? Pertama kita sebutkan dulu, kita tentukan argumennya array, kemudian ini adalah nanti yang akan dicari datanya ya. Nah, ini dibagi dua dulu ya. Dibagi dua dengan menghitung terlebih dahulu low-nya 0, kita anggap yang paling kecil itu adalah angka 0, sedangkan yang paling besar itu adalah nilai indeks yang paling besar ya, maksimal yang maksimalnya. Kemudian dibikin perbandingan dulu ya, kemudian dibagi dua. Setelah dibagi ya, setelah di sini nggak ada, artinya benar yang kecil memang lebih kecil, kemudian dibagi dua ya. Sama prosesnya kemarin yang dimainin indeksnya dulu ya, setelah indeksnya baru di elemennya yang dibandingkan ya. Semua ini permainannya adalah di indeks dulu untuk membagi dua data arraynya.
Nah, ini misalkan outputnya. Oh, sebentar. Oh, kita bahas yang ini dulu ya. Nah, misalkan tadi dia udah dibagi dua ya, dapat nilai tengah. Kemudian dalam kasus ini elemen ditemukan di tengah ya. Jika seandainya key-nya itu pas ditemukan di tengah-tengah, maka langsung mid itu dibandingkan dulu yang nilai mid ya. Kalau dia ketemu, maka indeks mid yang dikembalikan, di return ke binary search iteratifnya. Kalau misalkan dia lebih kecil, key-nya ternyata lebih kecil dari mid, maka dia yang dibaca adalah ke bawah ya. Tapi ini dengan catatan ya, kalau binary search ini harus lebih dahulu terurut ya. Misalnya kalau di sini 5873, kita mau cari 3. Kalau tadi kan kita mulai dari angka 5 dicocokin, angka 8 dicocokin, angka 7 dicocokin gitu ya. Nah, kalau binary dibagi dua dulu indeksnya ya. Jadi misalkan kalau ini gedein lagi lah ya. Tuangin lagi. Ini berarti indeksnya oh enggak. Ini harus diurut dulu ya, terlebih dahulu diurut. Syarat dari binary tree ini adalah dia diurut terlebih dahulu. Berarti di sini gimana urutannya? 2, 2, 3, 5 gitu ya. 5, 7, 8. Ya. Oke, 2, 3, 5, 7, 8. Berarti langkahnya itu dia disorting dulu, disort ya. Jadi nggak bisa langsung. Maka setelah disorting, indeksnya dibagi 2. Ya, indeksnya dibagi 2. Berarti kalau indeksnya dibagi 2, mid-nya dapat berapa? Kalau di sini di sini kan 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti kalau ini dibagi 2, mid-nya dapat berapa? Indeksnya. Nilai tengahnya berapa ini? 2 ya, Pak. 2. Nah, berarti elemen dari 2 berapa? 5. 5. Nah, sekarang dibandingkan. Ya, berarti masuk ke sini. Masuk ke sini, ini dibandingkan. Berarti langkah keberapa tadi dia? Mencari key. Masih ini ya. Mana dia? Oh, ini gini. Nah, tadi kan dibagi 2, tadi dapat 5 ya. Dapat 2. Mid-nya 2. Berarti 2. 2 dibandingkan. Elemen yang kedua, angka 5 ya. Jika 5 sama dengan key, tadi key-nya berapa? 3. 3 kan di sini key-nya? Ya, 3. 3. Dicari, apakah 5 sama dengan 3? True atau false? False ya. False. Maka return mid nggak dikerjakan. Masuk dia ke else if. Tadi kan 5.
Apakah 5 lebih besar daripada 3? True atau false? True. True. Maka nilai tertingginya akan bernilai mid kurang 1. Yang high-nya akan berubah nilainya ya. Yang high-nya berarti bernilai berapa? Jadi kan 2 kurang 1, 1 ya. Sekarang high-nya 1. Nah, ketika dia naik lagi ke atas, dicek. Tadi kan awalnya low-nya berapa? 0 kan? Apakah 0 lebih kecil daripada 1? Kan tadi 1 ya? Masih ya? Kalau dia masih, ini dibagi 2 lagi. Ya, dibagi 2 lagi. Low plus high dikurang low, bagi 2. Berarti kalau 0, 1, 2, 3 dapat 0, 1, 2, nilai tengahnya dapat 1. 1. Ya, dapat 1, nilainya berapa? Elemennya 3. Elemennya 3. Nah, berarti kan kalau di sini diulang lagi di sini, berarti dia baca lagi. Array yang ke mid-nya 1 berarti 3. Apakah 3 sama dengan 3? Sama. True ya. Hmm. Maka nilainya dapat. Posisinya ada di pada return yang ke mid. Berarti indeks ke 1 ya kan. Dikembalikan angka 1 ke binary search iteratifnya. Sehingga ditemukanlah datanya pada perintah yang di sini. Ya, karena kan hasilnya kan ditemukan pada indeks kan gitu. Berarti ditemukan pada 3 itu ditemukan pada indeks ke 1. 1. Nah, kira-kira mana lebih cepat? Antara linear sama binary. Cepat binary, Pak. Lebih cepat binary. Karena dia langsung dibagi 2, nggak nyari lagi yang 78 nggak disentuh sama sekali kan? Tadi kan? Iya. Dia langsung nyentuh yang di kiri langsung gitu. Jadi seandainya ini data yang sangat besar, nggak akan capek harus memeriksa yang. Nah, cuman syaratnya tadi apa ini? Kalau binary harus sudah Sudah terurutkan ya. terurut, sudah disorting ya, sudah disorting. Baru dia bisa mudah dikerjakan. Tapi kalau dia belum disorting, susah juga ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Udah pada ngantuk ya? Oke, ini tatap muka kita yang terakhir ya. Jadi sekalian saya mohon maaf kalau selama pertemuan ini ada salah kata atau ada yang kurang menyenangkan ya. Dan itu kesalahan saya ya. Jadi demikian juga dengan kamu semua, semua cuma 2 orang sih. Kamu berdua yang tatap muka dan sama Mbak Tiara itu ya. Ya. Nah, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, waktunya sudah mepet, ya. Mudah-mudahan besok sudah selesai semuanya, saya juga bisa lebih cepat mengoreksi. Ya, saya pegang dulu, saya matikan dulu. Oke, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.